Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Video kali ini kita akan membahas resume. Udah part ke-9. Alhamdulillah banyak ternyata ya. Baik, mari kita simak videonya sampai habis ya Kak ya. Nah, di sini saya punya soal nih. Nyonya Jenny hamil G1P0A0 usia 23 tahun. Hamil 26 minggu, ia menelpon bidan untuk bertanya jadwal ANC pada masa COVID. Apa yang bidan lakukan dalam hal ini? A. Menganjurkan ibu untuk ANC di rumah sakit. B. Menganjurkan ibu tetap di rumah. D. Menunda ANC sampai ia akan melahirkan. D. Menganjurkan untuk rapid test antigen sebelum periksa ANC, atau E. Melakukan screening faktor resiko dan gejala COVID-19 kemudian jadwal temu jika tidak ada gejala. Baik. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ANC pada masa COVID. Apa yang bidan lakukan? Ini sudah saya tandai jawabannya yang E ya, Kak. Melakukan screening faktor resiko dan gejala COVID-19, kemudian melakukan jadwal temu jika tidak ada gejala. Nah, di sini sudah jelas kalau misalnya ibunya intip kan pertama kali tuh, dia hubungi bidannya dulu. Gimana nih saya jadwal ANC-nya kalau COVID kayak gini. Jadi, bidan melakukan screening anamnesa melalui telepon tadi atau secara daring untuk mencari faktor resiko dan gejala COVID. Kalau misalnya ada gejala COVID, ibu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan swab ya Kak. Atau kalau misalnya sulit mengakses RS tersebut, eh, harus dilakukan rapid test. Nah, kemudian untuk pemeriksaan screeningnya itu juga faktor resikonya itu dilakukan di RS rujukan. Jika tidak ada gejala COVID, maka dilakukan screening oleh dokter di FKTP atau eh, vaskes tingkat pertama. Jadi jawabannya yang E ya Kak ya. Nah, ini dia tadi penjelasannya Kak. Saya dapat dari pelayanan ANC pada masa COVID yang dari Kemenkes ya. Kalau misalnya ibu datang pertama kali, bidan tetap melakukan pelayanan antenatal seperti biasa. Kemudian ibu dirujuk ke dokter untuk dilakukan screening. Sebelum ibu melakukan kunjungan antenatal secara tatap muka, dilakukan screening anamnesa melalui media komunikasi yaitu telepon tadi atau secara daring untuk mencari faktor resikonya dan gejala COVID-nya. Kalau misalnya ada gejala, baru dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab. Kalau misalnya sulit mengakses RS-nya, maka dilakukan rapid test. Kemudian untuk screening faktor resiko kehamilannya itu dilakukan juga di RS rujukan. Jika tidak ada gejala COVID, maka dilakukan screening oleh dokter di vaskes tingkat pertama. Begitu. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, Kak, ya. Kalau misal ini tindak lanjut sesuai dengan hasil screeningnya seperti itu. Nanti Kakak bisa baca. Nah, ini untuk pelayanan antenatal yang mendekati pada persalinan ya, Kak. Untuk screening faktor risiko persalinannya. Biasanya ini dilakukan oleh dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, apa yang ditetapkan? Yang pertama yaitu menetapkan faktor resiko persalinan, gimana nanti persalinannya ada resiko apa enggak. Kemudian menentukan tempat persalinan, di mana persalinannya yang mau dilakukan. Kemudian menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak. Nah, screeningnya faktor risiko ini meliputi apa? Yaitu tadi penyakit menular, penyakit tidak menular, psikologis kejiwaan, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya yaitu pemeriksaan USG oleh dokter yang ada pada trimester 1, kemudian dilakukan sesuai dengan pedoman ANC terpadu dan buku AIA. Nah, kalau misalnya nggak ditemukan faktor resiko, maka pemeriksaan kehamilan 2, 3, 4, dan 6 itu dapat dilakukan di FKTP oleh bidan atau dokter. Demikian pula untuk ibu hamil dengan faktor resiko yang bisa ditangani oleh dokter di vaskes tingkat pertama ya. Kalau misalnya ditemukan ada faktor resiko yang tidak dapat ditangani, maka dilakukan rujukan dengan hasil screening untuk dilakukan tata laksana secara komprehensif. Kemungkinan juga dibutuhkan penanganan spesifik selain oleh dokter SPOG. Jadi paham ya Kak, intinya kalau misalnya ditentukan dulu faktor risikonya seperti apa, persalinannya di mana, kemudian butuh rujukan apa enggak. Dilihat hasil screeningnya, kalau termasuk dalamnya screening pemeriksaan USG-nya. Kemudian tetap dilakukan sesuai pedoman ANC yang ada di buku KIA.
Kemudian kalau misalnya bisa ditolong di FKTP bisa dilakukan di tingkat pertama. Tapi kalau misalnya enggak, bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Intinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya Nyonya Jenny menghubungi bidannya, yaitu bidan Rose, untuk mengatakan bahwa ia sudah demam sejak 3 hari yang lalu. Ada batuk dan nyeri tenggorokan. Dia sebelumnya pernah kontak dengan sepupunya yang positif COVID. Apakah yang sebaiknya bidan anjurkan? A. Meminta ibu datang ke rumah sakit. B. Meminta ibu datang ke rumahnya, bidan Rose. C. Menjemput ibu untuk melakukan rapid test. D. Menghubungi Satgas COVID untuk tata laksana lanjut, atau E. Menjemput ibu dan membawa ke rumah sakit. Baik, kira-kira apa sih yang bidan anjurkan ya Kak ya? Kita lihat. Nah, ini udah saya rangkumin ya Kak, untuk prinsip umum pencegahan infeksi COVID pada ibu hamil bersalin dan nifas. Yang pertama yaitu cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan ini harus dilakukan secara teratur. Ingat ya, untuk sabun itu 40-60 detik, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol hand sanitizer selama 20-30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Yang kedua yaitu menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya lagi sakit itu harus menggunakan masker dan tetap tinggal di rumah atau segera ke vaskes. Kemudian tutupi mulut, hidung saat batuk atau bersin. Kemudian bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan benda yang sering disentuh. Kemudian jika ada keluarga yang menemani ibu hamil bersalin nifas itu harus menggunakan masker dan jaga jarak. Kemudian yang ketujuh yaitu menghindari kontak dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, atau hewan yang pembawa virus COVID ini. Yang kedelapan, menghindari untuk pergi ke negara atau keluar kota yang tingkat terjangkitnya COVID itu sangat tinggi. Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya ada gejala COVID, diharapkan untuk menghubungi Satgas COVID dan dilakukan penjemputan untuk tata laksana lebih lanjut. Ya Kak ya. Jadi anjuran bidan yang sebaiknya dia lakukan di sini adalah menghubungi Satgas COVID untuk tata laksana lebih lanjut supaya ibunya itu dijemput untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya Jenny 23 tahun 2 minggu lagi akan mendekati tafsiran persalinan. Ia melakukan kunjungan ANC ke-6 di puskesmas. Hasil screening tidak ada gejala COVID-19 dan tidak pernah kontak dengan suspek maupun yang terkonfirmasi. Hasil pemeriksaan TTV semua dalam batas normal, tetapi ibu tinggal di wilayah zona merah. Apakah yang bidan anjurkan kepada pasien tersebut? A. Meminta ibu untuk isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum tafsiran. B. Meminta ibu tidak perlu melakukan isolasi mandiri dan melakukan aktivitas seperti biasa. C. Harus di swab PCR karena ada di zona merah. D. Menghubungi Satgas COVID untuk tata laksana lanjut. Atau E. Ibu tidak perlu isolasi karena sebelum partus akan di rapid test. Kira-kira apa jawabannya yang tepat Kak ya? Nah, di sini Kak ada beberapa zona ya, zona daerah di mana kalau zona merah itu adalah resiko tinggi, kemudian orange itu resiko sedang, kemudian kuning itu resiko rendah. Nah, ketiga zona di atas itu dengan atau tanpa gejala harus dilakukan screening 14 hari sebelum tafsiran persalinan. Jadi, ibu hamil yang berada di ketiga zona tersebut wajib dilakukan screening. Kemudian yang terakhir itu ada zona hijau. Zona hijau di sini yaitu tidak terdampak atau tidak ada kasus. Nah, screening COVID-19 pada ibu hamil jika ibu memiliki kontak erat atau gejala untuk zona hijau ini ya. Kemudian di sini ada juga dibilang ibu hamil itu melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum TP atau sebelum tanda persalinan. Jadi jawaban yang tadi itu tetap melakukan isolasi mandiri ya Kak ya, yaitu 14 hari sebelum TP. Nah, semua persalinan dilakukan di Fasiankes dan ditentukan berdasarkan yang pertama kondisi ibu, yaitu ditetapkan melalui screening risiko persalinan, kemudian kondisi saat infartu, dan yang terakhir status ibu yang dikaitkan dengan COVID-19. Oke. Jadi yang ini tadi jawabannya apa tuh? Ini
Meminta ibu isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum tafsiran ya Kak ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, berikutnya Kak, kalau misalnya pasien dengan kondisi infartu atau emergensi itu harus diterima di semua Fasiankes, walaupun belum diketahui status COVID-nya, apakah dia reaktif atau non-reaktif, kecuali bila ada komplikasi dan pasien tersebut harus dirujuk. Nah, berikut ini ya, klasifikasi penata laksanaan sesuai dengan status ibu. Kalau misalnya ibunya dengan status ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID, itu melakukan persalinan di rumah sakit rujukan COVID-19. Tetapi kalau misalnya bukan ODP, PDP, atau terkonfirmasi, itu bersalinnya itu di Fasiankes sesuai dengan kondisi kebidanannya. Bisa di FKTP tingkat pertama atau FKTRL tingkat lanjut. Kemudian saat merujuk pasien ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19. Berikutnya pelayanan KB pasca persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur diutamakan dengan menggunakan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini untuk tabel penggunaan APD-nya ya, Kak ya. Untuk jenis pelayanan ANC, PNC, pada PNC termasuk Ibu Nifas dan BBL itu tetapi untuk status bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi menggunakan APD minimal level 1. Berikutnya juga kalau misalnya ibu ODP itu pakai level 1. Tapi kalau ibunya PDP kemudian terkonfirmasi pakai level 2. Persalinan, kalau misalnya ibunya di zona hijau itu tetap menggunakan standar APN. Kalau persalinan normal vervaginam, tetapi ibunya bukan ODP, bukan PDP, bukan COVID, dan ada di zona hijau, itu tetap menggunakan level 2 plus delivery chamber. Kemudian, untuk persalinan normal pervaginam dengan ibu yang ODP, level 2 juga, dan dilakukan di rumah sakit. Persalinan SC, ibu PDP terkonfirmasi itu menggunakan level 3 dengan ruang operasi tekanan negatif atau modifikasi. Terus, bayi baru lahir dan ibu ODP atau PDV terkonfirmasi dengan status bayi bugar atau level 2 status bayi mengalami kegawat daruratan neonatus itu menggunakan level 2. Ya Kak. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya ada pemeriksaan untuk pembukaan mulut atau yang menimbulkan aerosol, itu tetap menggunakan masker N95. Bisa dibaca-baca ya Kak ya, dan dihafalkan. Siapa tahu aja muncul di soal. Nah, pertanyaan berikutnya, Bidan Ros habis menolong persalinan Nyonya Jenny yang antigennya reaktif di rumah sakit. Bagaimana cara membersihkan ruangan tersebut? A. Membersihkan tempat bersalin dengan klorin 0,5%. B. Membilas semua permukaan dengan air sabun. C. Mensterilkan dengan sinar UV. D. Menyemprotkan desinfektan. Atau E. Mengepel dengan pembersih lantai. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat ya, Kak ya? Nah, di sini Bidan Ros habis menolong persalinan ya, Kak. Gimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membersihkan tempat bersalin dengan menggunakan klorin 0,5%. Nah, di sini untuk jarak tempat bersalinnya itu minimal 1 meter. Kemudian petugas tidak boleh melayani pelayanan kesehatan di ruangan lain. Jadi yang COVID-COVID, yang layanan yang pakai yang lain. Kemudian ventilasinya itu sirkulasi udaranya itu harus baik, harus terkena sinar matahari. Dan yang terakhir alat dan tempat didisinfeksi dengan menggunakan klorin 0,5%. Jadi jawabannya yang A. Nyonya Jenny, infartu kala 1 hasil antigennya itu COVID-19 reaktif. Pertolongan persalinan kepada klien seharusnya di mana? A. Puskesmas, B. BPM, C. RS rujukan COVID, D. RSIA, atau E. RSUD. Kayaknya kakak-kakak semua udah pada tahu sih ini. Nah, ini penjelasannya ya Kak ya. Untuk di puskesmas sama di BPM sendiri, itu untuk kriteria kalau ibunya itu jika bukan ODP atau PDP. Kemudian kalau RSIA juga bukan. Nah, kalau RSUD itu bisa dilakukan persalinan, tetapi kalau misalnya jika jika rumah sakit rujukannya itu
penuh, maka bisa dilakukan ke RSUD. Jadi jawaban yang tepat untuk pertolongan persalinan COVID yang reaktif itu adalah di RS rujukan COVID. Jawabannya adalah C. Nah, ini juga ya Kak ya, Nyonya Jenny hamil 40 minggu datang ke Poskesdes, keluhan kenceng-kenceng semakin sering dan kuat, TTV normal. Kemudian, dia udah pembukaan 5, DGJ-nya normal, HIS 3 kali 10, 45 detik. Kemudian screeningnya ternyata antigennya itu reaktif, positif COVID ya. Apakah tindakan dari Bidan Ros? A. Merujuk ke rumah sakit rujukan COVID, B. Menunggu tim Satgas, C. Menolong ibu dengan APD yang ada. D. Melakukan observasi di Poskesdes. E. Meminta ibu melahirkan di tempat lain. Nah, ini jawabannya yang A. Merujuk ibu ke rumah sakit rujukan COVID. Kalau misalnya pasiennya itu udah lengkap, mau tidak mau harus ditolong oleh bidan tetapi menggunakan APD yang lengkap. Jadi kita harus mempersiapkan APD yang lengkap ya Kak. Kemudian observasi di Poskesdes itu salah karena itu hanya untuk yang non-reaktif atau ODP atau yang bukan PDP atau bukan ODP. Meminta ibu melahirkan di tempat lain. Nah, kalau ini ya sama aja, tetap aja ini. Oke, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang A. Bidan Rose telah merujuk Nyonya Jen yang adalah ia infartu positif COVID-19 reaktif. Bidan akan membersihkan ruangan yang dipakai sebelumnya. Bagaimana frekuensi pembersihan ruangan? A. Setiap hari. B. Selama 1 minggu. C. 3 hari sekali. D. 2 hari sekali. Atau E. Sekali setelah merujuk pasien. Kira-kira jawabannya yang mana yang tepat ini? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, sekali setelah merujuk pasien. Jadi pada saat kita sudah merujuk pasien, kita harus langsung membersihkan ruangan tersebut. Biar nanti kalau ada pasien baru lagi kan bisa bersih, mencegah terjadinya penularan seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Nah, ini saya ada materinya ya untuk level APD atau alat perlindungan diri, Kakak bisa baca untuk level 1, 2, dan 3. Ini juga untuk urutan pemasangan dan urutan pelepasan daripada APD ya Kak ya. Bisa dibaca. Nah, ini untuk kunjungan nifasnya ya Kak ya. Kunjungan pertama itu 6 jam sampai 2 hari. Setelah bersalin, itu bersamaan dengan kunjungan neonatal pertama dan dilakukan di Fasiankes. Jadi kunjungan nifas yang pertama itu bersamaan dengan kunjungan neonatal yang pertama dan dilakukan di Fasiankes. Kemudian kunjungan yang kedua yaitu 3-7 hari. Jika berada di zona hijau, itu kunjungan nifas 2-3-4 bersamaan dengan kunjungan neonatal 2-3 dan dilakukan kunjungan rumah melalui janji temu terlebih dahulu. Sedangkan di zona kuning, orange, dan merah itu kunjungan nifas 2-3-4 dan kunjungan neonatal 2 dan 3 dilakukan bersama-sama dan melalui media komunikasi secara daring. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang sangat diperlukan untuk kunjungan rumah, bisa didatangi oleh nakes tetapi dengan janji temu terlebih dahulu untuk memastikan gejala-gejala atau orang-orang atau keluarga yang ada di sekitar pasien seperti itu. Oke Kak, saya kira untuk materi COVID ya Kak, pada ibu hamil bersalin nifas, kemudian kunjungan neonatal, itu cukup sekian. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa Kakak pahami. Terima kasih. Assalamualaikum.